Selamat datang kembali di channel YouTube Selamat Sel. Kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang rangkaian LED sederhana yang bisa kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita akan menggunakan sebuah software yang namanya Proteus, dimana software ini sangat mudah digunakan untuk simulasi rangkaian elektronika sederhana. Untuk itu silakan buat kamu yang belum punya Proteus bisa cari di Google atau cari di internet. Langsung di kesempatan kali ini saya hanya membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama baterai, yang kedua LED, yang ketiga resistor, dan yang keempat switch. Untuk kamu yang belum tahu bagaimana caranya untuk menambahkan komponen dalam Proteus 8 untuk simulasi elektronik, caranya sangat mudah. Silahkan kamu tinggal klik di ini seperti tombol P ini, kemudian kamu bisa cari dengan mengetikkan keywordnya. Sebagai contoh saya akan mengetikkan LED. Di sini akan memunculkan berbagai komponen yang mengandung keyword LED. Untuk LED yang saya maksud di sini adalah LED biasa. Saya bisa memilihnya di bagian kategori optoelektronik. Kemudian di bagian subkategori pilihlah LED. Di sini ada berbagai macam. Ada generic light emitting diode atau LED. Ini yang library-nya device, yang di sini tidak bisa untuk simulasi. Yang aktif library-nya aktif semacam ini bisa digunakan untuk simulasi. Saya sudah menambahkan LED green dan juga red ya. Di sini kamu bisa menambahkan sesuka kamu. Misalnya saya akan tambahkan yellow. Klik 2 kali untuk memasukkannya dalam list device. Oke, jika sudah selesai, kita akan merangkainya saat ini. Di sini saya akan menggunakan sebuah rangkaian sederhana dan satu LED. Pertama yang kita gunakan adalah baterai sebagai sumber tegangan, kemudian saklar sebagai pemicunya, dan juga resistor sebagai pembatas arus, dan juga di sini LED sebagai beban atau objek yang kita buat, rangkaian yang kita buat saat ini. Setelah kita rangkai, kita menghubungkan jalurnya. Tentunya saya sudah membuat video tentang bagaimana cara menghitung nilai resistansi untuk LED agar LED ini bisa menyala sesuai dengan kebutuhan arus dan juga tegangannya. Namun tidak ada salahnya jika saya untuk mengulanginya di video kali ini. Oke, langkah pertamanya kita harus tahu datasheetnya. Dengan klik 2 kali LED D1 ini. Di sini forward voltage-nya 2,2, kemudian full drive current-nya 10 mA. Langsung kita hitung. Kita buka kalkulator. Langsung hitung saja tegangan sumbernya 12 dikurangi tegangan LED. Forward voltage-nya 2,2 volt. Setelah itu kita bagi dengan arus maksimalnya, yaitu 0,01 ampere atau 10 mA. Hasilnya adalah 980 ohm untuk resistornya. Kita kasih 980 atau 1 kilo ya, terserah. Kemudian kita nyalakan dengan kita simulasikan dengan klik tombol play di sebelah kiri bawah dekat tombol start. Langsung play. Kita
tutup saklarnya dengan cara klik LED, maka akan menyala. Oke, ini adalah rangkaian yang pertama. Bagaimana dengan dua buah rangkaian LED? Oke, saya akan menambahkan dengan satu buah LED kuning untuk di dua. Ini saya akan tambahkan juga saklarnya. Untuk saklarnya masih satu, resistornya R2. Di sini saya gunakan lagi ya, langsung kita simulasikan. Jangan lupa ganti dulu biar nyalanya terang atau sesuai dengan datasheet yang diperlukan oleh LED. Kita buka datasheetnya, sama ya, 10 mA 2,2 volt untuk berbuat tegangannya. Kita simulasikan, nyalanya akan sama ya. Di sini karena menggunakan satu saklar untuk menyalakan dua beban LED, maka saklar ini sebagai pemicunya difungsikan secara paralel untuk dua buah LED. Langsung kita tambah lagi agar menjadi 3 buah LED. Ini rangkaian yang ketiga ya, rangkaian yang ketiga dengan menggunakan LED merah, kuning, dan hijau. Oke, langsung kita sambungkan ke bagian-bagiannya. Ya, yang negatif kutub negatif, kutub negatif. Kemudian resistor untuk pembatas arusnya. Ini tetap menggunakan value-nya 980 ohm. Kemudian kita cuma simulasikan ya, nyalanya akan sama. Dan di sini kita akan lihat bagaimana tegangannya di LED 1, LED merah, LED kuning, dan LED hijau. Tegangannya kita tambahkan DC voltmeter. Oke, jangan lupa untuk stop dulu untuk menambahkan measurement toolnya, yaitu voltmeter. Ya, kita sambungkan. Ini untuk LED yang pertama, yang satunya untuk LED kedua atau LED kuning, satunya lagi LED ketiga. Kita nyalakan, kita coba jreng-jreng, tegangannya sama. Bagaimana jika kita ganti nilai resistansinya? Misalnya ini saya kasih 2,2 kilo. Kita coba tes. Nilai tegangannya di sini akan turun. Tentunya LED-nya di sini akan lebih redup. Dan yang lain masih sama. Kita coba lagi yang di sini, kita nilainya turunkan untuk simulasi. Kita nggak masalah ya, coba-coba. Jadi tenang saja. Apakah bisa? Nah, ini arusnya, tegangannya di sini akan lebih besar. Tentunya arusnya juga akan lebih besar yang menuju ke LED 3 ini. Oke, kita tambahkan lagi yang namanya ampere meter. Ampere meter di setiap LED ini bagaimana untuk arus di setiap LED nya. DC ampere meter. Oke, kita matikan dulu. Oh ya, di sini kita fungsikan ampere meter ini sebagai pengukur arus dengan cara menghubungkan secara seri ya.
kalau arus itu seri, kalau tegangan itu paralel, cara mengubahnya semacam itu. Jadi jangan kebalik. Kalau kebalik tentunya kalau kenyataannya nanti akan mengakibatkan alat pengukurnya rusak. Di sini kemudian saya ganti juga untuk LED yang kedua. Ini kita ganti mesh display ringnya di miliampere. Klik kiri kemudian sambung. Ini juga klik kiri, sambungkan yang atas, dan yang ini juga sama. Ini miliampere, kita sambungkan yang paling atas. Oke, kita akan coba untuk simulasikan kembali. Oke, buat kamu yang belum tahu bagaimana cara menghitung nilai resistansinya, bisa cek di video sebelumnya ya. Langsung kita cek di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana arusnya. Oke, kita lihat di sini ada arus 9,97 mA. Tentunya ini masih di bawah dari arus maksimal. Kemudian ini juga 4,45 yang ini melebihi. Sebenarnya semacam ini nggak masalah untuk untuk waktu yang singkat, namun ini bisa mengakibatkan LED cepat putus atau hangus terbakar ya. Jadi alangkah baiknya jika kita menggunakan resistor yang sesuai dengan bagaimana nilai yang seharusnya. Tentunya dalam elektronika ini tidak lepas dari hitung-menghitung agar memang semua teori-teorinya itu memang perlu untuk menghitung, jadi agar kita tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya-biaya karena ketidaktahuan kita. Jadi teori dan praktek memang sangat diperlukan dalam belajar elektronika. Langsung kita coba lagi ya di sini ya. Terus, oke. Ya, di sini kita lihat jika dikasih R 1 kilo, maka arusnya masih di bawah dari 10 mA, dan ini masih bagus. Kemudian yang ini yang di bawah 10 mA ini kurang lebih 4,45 mA ini juga bagus, akan lebih lama lifetime dari LED ini, karena arus yang dibebankan ke sini lebih rendah dari arus maksimalnya. Tentu ini sangat bagus ya, agar LED yang kita gunakan itu tidak cepat jebol. Meskipun begitu, meskipun harga LED mungkin cuma 250 perak atau 500 perak, namun teori-teori semacam ini sangat diperlukan jika kita menggunakan LED sebagai indikator yang sangat penting. Misalnya saja sebagai indikator dari suatu sensor, kemudian indikator sinyal audio atau yang lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan saja dengan adanya rangkaian-rangkaian semacam ini bisa membantu kalian dalam membuat rangkaian LED khususnya lebih hati-hati dan juga lebih lebih baik lah tentunya. Oke, di sini saya menggunakan satu saklar, dan bagaimana jika ini menggunakan satu buah LED. Nah, di sini saya juga akan terangkan bagaimana jika satu buah resistor untuk 3 LED. Nah,
Di sini saya akan coba untuk merubah rangkaian ini ya. Langsung saja kita gabungkan sekalian, kita simulasikan. Oke, di sini harusnya dalam setiap LED akan dibagi rata ya. Ini tentunya sesuai dengan datasheet dari LED-LED ini yang digunakan. Biasanya itu untuk arus LED itu warna per warna itu berbeda-beda, namun dalam simulasi kali ini datanya sama. Secara umumnya hampir sama sih warna merah, kuning, hijau, namun realnya dalam kenyataannya tentunya beda. Bagaimana dengan ini? Misal di sini dalam simulasi ini kita dapatkan arus dalam D1 ini 3,3. Namun bagaimana jika salah satu dari LED ini putus? Oke, langsung kita coba putus ya. Udah, arusnya akan naik. Jadi arusnya ini akan dibagi ke dua buah LED. Jadi arus dari satu buah sumber ini bagi dua LED. Jadi ini sangat berbahaya jika kita menggunakan banyak LED dengan hanya menggunakan satu buah tahanan macam ini. Misalnya ini putus lagi, maka semua arusnya itu akan mengalir di sini. Dan apabila satu buah LED di sini short atau mati karena terhubung singkat, baik itu karena dari faktor luar atau dari komponen LED itu sendiri, misalnya saja ini seperti ini, short semacam ini, nah maka semua LED akan mati dan arusnya 0. Ini akan turun ke sini semua, dari plus lewati resistor ke negatif dari baterai ya. Itu bedanya dengan rangkaian yang tadi. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran sedikit gambaran bagaimana kita menggunakan resistor dan LED sebagai indikator ataukah sebagai apalah itu. Pokoknya intinya tetap menggunakan teori dan juga nilai yang sesuai dengan hitungan secara teori. Meskipun antara teori dan praktek itu ada gap perbedaannya, namun tidak ada salahnya jika didasarkan dengan teori elektronika. Sebenarnya untuk lebih detailnya kalian bisa menggunakan pengukuran terlebih dahulu untuk mengetahui nilai arus real dari LED dan juga atau mengetahui datasheet dari LED yang kalian gunakan. Namun secara umum hampir sama untuk LED yang ada di pasaran, misalnya warna merah, hijau, dan juga kuning. Kalian bisa cari di internet. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih, salam.